Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam kajian Islam di bulan suci Ramadan bersama Dompet Duafa Waspada. Kali ini kita akan membahas tentang nama-nama lain dari sedekah. Sebenarnya sedekah itu adalah secara umum, tapi dia memiliki nama-nama ketika dia telah dibagi-bagi dalam pembagiannya. Jadi sedekah, misalnya seorang yang senyum kepada saudaranya, kata Nabi, adalah sedekah. Seorang yang pada saat itu membantu orang lain dalam urusan-urusan yang tidak menyangkut materi juga sedekah. Maka sedekah ini luas sekali maknanya. Tapi kemudian kalau dia berbentuk benda maka menjadi infak. Kalau bendanya tidak habis maka menjadi wakaf. Kalau sekiranya dia sedekahnya wajib dikeluarkannya, hukumnya wajib, maka dia zakat dan nafkah. Jadi nama-nama lain dari sedekah ini itu sebagiannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya infak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dia seperti menanam satu butir biji, kemudian tumbuh satu pohon, kemudian ada 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakannya 700 kali lipat dibalas Allah nanti di sana, bahkan lebih bagi orang-orang yang Allah kehendaki atasnya. Jadi ada bahasa sedekah itu adalah infak. Ada bahasa sedekah itu adalah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dia infak di sini maksudnya zakat. Kenapa? Dia wajib dikeluarkan, wajib diambil dari sebagian harta orang yang sudah mencapai aul dan nisabnya. Kemudian dia juga berbentuk wakaf. Jadi orang yang ketika dia meninggal dunia, maka pada saat itu yang mengalir pahalanya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini bisa berbentuk wakaf, benda yang tidak habis. Misalnya, idza matal insan, apabila seorang manusia itu mati, apabila seorang manusia itu meninggal, maka inqata'a anhu amaluhu, maka pada saat itu terputus semua amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 perkara, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariah. Jadi dia diwakafkan. Saya wakaf masjid, saya wakaf tanah ini untuk pembangunan masjid, saya wakaf tanah ini untuk pembangunan rumah yatim, saya wakaf tanah ini untuk pesantren mu'allaf dan sebagainya. Itu adalah wakaf. Tapi apapun namanya, maka dia adalah satu rumpun, yaitu rumpun kebaikan. Orang-orang yang berinfak adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang membayar zakat adalah orang-orang yang taat pada perintah Allah. Orang-orang yang pada saat itu berwakaf adalah orang yang pada saat itu mempersiapkan dirinya yang terbaik di sisi Allah. Bahkan ketika dia berwasiat pun, maka pada saat itu wasiatnya bisa membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi misalnya kalau orang mau bagi warisan tuh, maka pada saat itu tak boleh dibagi warisannya kecuali dilihat dia punya wasiat apa enggak. Makanya si mayit punya hak wasiat, al-wasaya bithuluth, yaitu wasiat yang sepertiga. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan
min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Maka warisan itu bisa dibagi setelah dia bayarkan hutang, kemudian sudah dikeluarkan wasiat dari dia. Kalau dia selama ini hidup, mungkin belum ada yang dibuatnya yang terbaik dari hartanya, belum ada yang diwakafkannya. Kemudian pada saat menjelang kematiannya dia berkata kepada ahli warisnya, "Wahai anak-anakku, aku berwasiat atas hartaku, kalau nanti aku mati, sumbangkanlah harta ini untuk kemaslahatan umat, bangun pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan sebagainya." Maka harta itulah yang akan mengalirkan pahala baginya ketika dia nanti kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang ketika dia memberikan kepada tanggungannya, jadi misalnya seorang suami dia beri makan istrinya, seorang suami pada saat itu dia beri pakaian istrinya, seorang suami dia beri tempat tinggal bagi istrinya, maka dia sedang memberikan nafkah. Kemudian apabila seorang mengatakan, saya ini menyumbangkan uang segala macam, dia sedang berinfak, benda dia berikan. Kemudian pada saat itu dia katakan, saya memberikan semen ini untuk pembangunan masjid sebagai wakaf, saya wakaf juga. Tapi semua nama tadi itu masuk ke dalam ranah daripada sedekah. Jadi sedekah itu maknanya umum, kemudian infak, zakat, nafkah, wakaf itu maknanya adalah secara khusus. Mudah-mudahan kita tidak sekedar memahami maknanya saja, tapi kita mampu melakukan dari setiap makna yang tadinya saya jelaskan di bulan yang penuh berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.